Jauh sebelum adanya toko online, dan pinjaman online penjual barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari pernah keliling ke pemukiman di kota Semarang. Bahkan, mereka menjual barang dengan sistem pembayaran yang bisa dicicil. Sebutan penjual keliling itu adalah mindring. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, mindring adalah cara menjual barang yang bisa dicicil. Jadi pembeli tidak harus membayar barangnya, melainkan mencicil dalam jangka waktu tertentu. Pengikatan lebih sering terjadi pada masyarakat kelas menengah, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar berprofesi sebagai petani. Mereka tidak memiliki gaji bulanan dan bergantung pada pendapatan dari penjualan komoditas pertanian. Petani di pedesaan umumnya mengandalkan otak untuk kebutuhan rumah tangga dan sandang. Diyakini bahwa membeli berbagai produk dengan cicilan seperti itu jauh lebih mudah daripada membeli secara tunai. Lalu, bagaimana sejarah mindring? Pemerintah Hindia Belanda mulai menetapkan aturan baru mengenai pembayaran pajak di daerah jajahannya. Dulu, masyarakat bisa membayar pajak atau memanen hasil pertanian dengan kerja wajib. Namun pada tahun 1800-an, Hindia Belanda mengganti pajak dengan uang tunai. Aturan ini otomatis meningkatkan kebutuhan masyarakat akan uang. Cara paling umum bagi masyarakat untuk mendapatkan uang adalah dengan menyewa tanah dari perusahaan perkebunan. Penyewaan tanah memecahkan masalah kekurangan dana masyarakat. Sayangnya, hal ini menimbulkan masalah baru, petani kehilangan lahan untuk menanam tanaman mereka. Akhirnya para petani memilih menjadi buruh di lahan yang mereka sewa dari perusahaan petani. Pemerintah Hindia Belanda juga sangat diuntungkan dari situasi ini. Namun, pemukim mendapatkan tanah untuk sewa yang sangat wajar. Juga, upah buruh tani tidak masuk akal. Pada saat itu, orang hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Kesulitan manusia diperparah oleh perubahan teknologi. Orang menghadapi tantangan untuk mengganti produk lama dengan yang baru menggunakan teknologi baru. Modernisasi yang berlangsung pada masa kolonial dimanfaatkan oleh para imigran Tionghoa. Mereka biasa berdagang barang-barang yang berbeda dengan berkeliaran di daerah pedesaan. Pedagang Cina berkeliling memainkan alat musik yang disebut kelontong. Oleh karena itu, mereka sering disebut sebagai pedagang kelontong. Hanya saja, pembeli tidak harus membayar harga penuh untuk barang yang dibelinya. Pedagang kelontong menawarkan opsi pembayaran kredit. Pembeli dapat membayar barang yang dibelinya. Strategi ini sangat berguna bagi orang-orang dalam situasi ekonomi yang sulit. Diperkenalkan oleh para pedagang kelontong, metode perdagangan ini selanjutnya disebut sebagai mindinggan. Barang-barang yang biasanya dijual dengan sistem ini meliputi pakaian, celana, penggorengan, dan peralatan makan. Pembeli tidak diharuskan untuk menandatangani kontrak formal dengan penjual. Biasanya, pedagang kelontong memiliki laptop dengan nama pembeli dan invoice. Beberapa hari kemudian, pedagang pergi ke pembeli dan mengumpulkan uang. Setiap barang yang dijual oleh pedagang kelontong biasanya dapat dicicil hingga 10 kali lipat. Para pedagang datang ke rumah pembeli seminggu sekali untuk mengajukan klaim. Manfaat untuk setiap item juga tidak besar, dengan rata-rata kurang dari 10%. Setiap pedagang kelontong memiliki wilayah usaha sendiri seluas 5-6 desa. Pembagian wilayah ini diatur sendiri dan disepakati oleh para pedagang klonetong. Menjual barang secara kredit atau sistem yang wajar menguntungkan baik penjual maupun pembeli. Pedagang mendapatkan lebih banyak bahkan jika mereka harus menunggu pembeli kredit membayar. Ditambah lagi, pembayaran yang dianggap ringan akan membuat produk Anda lebih cepat terjual. Dengan cara ini, penjualan produk akan teratur. Dari sudut pandang pembeli, sistem mental juga diuntungkan. Salah satunya adalah mampu memenuhi kebutuhan produk tanpa beban membayar. Sistem lingkaran pikiran ini masih digunakan, baik di lingkungan pedesaan maupun perkotaan. Sebenarnya, bukan hanya orang yang menggunakan sistem ini. Ada banyak entitas yang mengkhususkan diri dalam bidang ini. Contoh yang paling jelas adalah perusahaan leasing. Berkat sistem mindling di masa lalu, Anda sekarang dapat membeli barang-barang mahal dengan cara yang lebih ringan.